balik lagi di channel Nisasa. Kali ini saya akan review buku yang berjudul tentang Fikih Siasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Yang ditulis oleh Dr. Muhammad Iqbal MAG. Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara di Medan. Di dalam bukunya, mereka yakin bahwa sistem politik memiliki perkembangan sendiri dalam sejarah Islam dan melahirkan praktik ketatanegaraan yang berada di dalam. Artinya, sistem politik ini lahir dari tiga hal yang berbeda. Mulai dari pemikiran bahwa Al-Quran tidak memiliki sistem politik yang baku, pandangan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, sampai pemikirannya bahwa Islam tidak memiliki sistem politik yang baku, dan yang terakhir, tidak membiarkan umatnya tanpa pedoman dalam bernegara. Sehingga banyak orang yang bertanya-tanya tentang apakah sebenarnya ada sistem politik dalam Islam. Menarik bukan? Mari kita bedah bersama-sama bersama Nisasa. Konsep yang pertama adalah fikih siasah jawaban sistem politik Islam. Apa itu? Siasah sendiri dapat diartikan dengan mengatur, mengurus, memerintah politik, dan membuat kebijakan yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Sedangkan di dalam fikih siasah sendiri adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan manusianya. Para ulama ataupun mujtahid telah mengkolerasikan antara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Jadi ternyata debat adalah sesuatu yang udah dari lama ada. Seperti halnya para mujtahid akan mencurahkan pemikirannya sebagai hasil penalaran yang kreatif. Tidak mungkin para mujtahid langsung menyepakati hasil pemikiran yang berbeda-beda. dari banyaknya perbedaan pemikiran, maka dilakukan dengan musyawarah untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk menemukan benang merah dari permasalahan suatu konflik tersebut. Nah, untuk saat ini, musyawarah di zaman sekarang dapat dikatakan dengan debat yang menerima perbedaan pendapat. Nah, zaman dahulu juga telah menerapkan sistem politik Islam yang membicarakan kekuasaan, baik dalam segi pemimpin ataupun negaranya. Jadi, semua kebijakan politik yang dikeluarkan akan sesuai dengan syarat Islam, seperti pembuatan undang-undang, maka harus dilakukan dengan cara bermusyawarah. Perintah ini juga telah diterapkan di dalam surat Asy-Syura ayat 38 yang berisi, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedangkan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi sebenarnya fikih siasah sendiri bagian dari siasah asyariyah yang akan memberikan kontribusi berharga bagi pembuat perundang-undangan dalam suatu negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar asyariah. Sistem politik Islam sendiri telah dijawab dari zaman dahulu karena pemikiran dari fikih siasah sendiri akan langsung terjun dalam pemerintah dan bergelut di bidang politik praktis. Tokoh yang terkenal yang menerapkan fikih siasah dalam sistem politik adalah Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun. Kemudian, konsep yang kedua, kedudukan fikih siasah dalam hukum Islam. Secara global, hukum Islam sendiri dibagi menjadi dua hal, yaitu beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan baik kepada manusia lainnya, untuk membangun hubungan atau relasi yang baik di antara manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan pernah bisa lepas dari orang lain. Dalam fikih siasah sendiri memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam untuk menerapkan dan akulturasi hukum Islam secara keseluruhan, baik dalam muamalah kepada manusia ataupun muamalah kepada Allah. Nah guys, ternyata fikih siasah sendiri beribaratkan loh. Kenapa? Ibarat akar pohon yang akan menopang batang, ranting, dan daun. Kemudian, pohon tersebut akan menghasilkan buah yang lezat yang akan dinikmati oleh masyarakat. Nah, sama seperti umat muslim, fikih siasah adalah landasan setelah Al-Quran dan Sunnah yang jika diterapkan di kehidupan sehari-hari kita, maka akan mendapatkan hasil yang baik, tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain. Kedudukan yang dimiliki dari
Kemudian, pohon tersebut akan menghasilkan buah yang lezat yang akan dinikmati oleh masyarakat. Nah, sama seperti umat muslim, fikih siasa adalah landasan setelah Al-Quran dan Sunnah yang jika diterapkan di kehidupan sehari-hari kita, maka akan mendapatkan hasil yang baik, tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain. Kedudukan yang dimiliki dari fikih siasa sangat penting untuk dikorelasikan dengan hukum Islam. Sebelumnya, fikih siasa juga akan memikirkan bagaimana kebijakan sebuah perundang-undangan yang akan diterapkan di masyarakat tersebut. Jika diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti pemerintah negara yang memiliki kedudukan tinggi dapat menetapkan hukum secara tegas, tetapi berdasarkan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Seperti peradilan di sebuah negara yang bertugas untuk memproses, menyelesaikan, dan memutuskan perkara di antara masyarakat dengan cara yang adil dan benar, tanpa menyakiti seseorang. Dengan adanya pengaruh globalisasi, maka akan semakin banyak konflik-konflik di negara yang semakin kompleks, yang belum dijelaskan secara detail oleh ulama di zaman klasik. Permasalahan pada saat ini sering terjadi di era kontemporer Adalah hak asasi manusia, demokrasi, hubungan timbal balik antara karyawan dengan perusahaan, dan perpajakan serta perbankan. Maka untuk zaman saat ini, negara memiliki peran penting untuk menghadapi konflik yang semakin sangat kompleks dengan cara bekerja sama dengan para ulama dengan berbagai disiplin keilmuan untuk menentukan kebijakan apa yang cocok dan dapat diterima oleh umat manusia dengan berlandaskan hukum Islam, yaitu maslahat ummah. Konsep yang ketiga adalah ruang lingkup dan kajian fikih asiasa. Menurut Al-Mawardi tentang kajian fikih asiasa di dalam bukunya Al-Ahkam Al-Sultaniyah, bahwasanya kebijaksanaan pemerintah terdiri dari kebijaksanaan pemerintah tentang asiasa ad-dusturiyah, kemudian asiasa maliyah, asiasa al-qadiyah, asiasa al-harbiyah, dan asiasa al-idariyah. Sedangkan secara keseluruhan fikih asiasa sendiri telah disederhanakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah politik perundang-undangan atau asiasa ad-dusturiyah, yang di dalamnya terdapat penetapan hukum atas fi'iyah yang telah disepakati oleh trias politika, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif, birokrasi, dan administrasi pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah politik luar negeri yang berisi tentang hubungan perdata antara warga negara yang muslim dengan negara non-muslim yang berbeda kebangsaan atau yang biasa disebut dengan hukum perdata internasional dan hukum diplomatik internasional. Kemudian yang seperti yang udah kita ketahui, hukum perdata internasional yang menyangkut permasalahan diplomasi dari jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan oleh warga negara muslim dengan negara lain. Sedangkan dalam hubungan internasional telah mengatur antara politik kebijakan negara Islam dan di masa damai hingga perang. Sedangkan yang ketiga adalah politik keuangan moneter atau asiasa amaliyah yang akan membahas tentang keuangan negara, pengeluaran dan pembelanjaan negara, perdagangan internasional, kepentingan hak publik, dan pajak dan perbankan. Jadi yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi di dalam buku ini, di dalam fikih siasa sendiri telah mengatakan bahwasannya hukum Islam sangatlah penting untuk menjalin hubungan antar negara. Diplomasi sendiri telah ada di zaman dahulu untuk bekerja sama dan bernegosiasi dengan negara lain seperti zaman Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi yang lainnya. Di dalam diplomasi sendiri, adanya bentuk negosiasi, kerjasama, peradilan, dan menjaga keamanan suatu negara. Di dalam Islam sendiri telah menjelaskan bahwasannya suatu negara tidak boleh ada pertumpahan darah ataupun perkelahian di dalam suatu negara ataupun dengan negara lainnya. Di sebuah negara juga tidak boleh adanya mencampuri urusan negara lain apabila sedang terjadinya konflik. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja yang akan saya sampaikan. Jadi jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Dadah. Udah.